Kayaknya saya mesti copot sepatu di sini. Iya. Sama gulung celana. Nah, Ini kayaknya cocok buat saya diajarin 1-2 jurus nih. iya. Luar biasa. Mana nih situ? Boleh. Saya kan menurut gurunya aja. Jadi kalau yang paling penting itu sebenarnya kuda-kuda karena pusat kekuatan itu di kuda-kudanya. Kalau kuda-kudanya salah, energinya kurang bagus. Nah gitu. Terus kalau di apa? Seakan-akan silat tuh kayak menari gitu ya. Iya. Kayak menari. Itu sebenarnya dulu untuk sejarahnya untuk apa namanya semacam kita ngalingin perhatian dari penjajah. Jadi diajarinlah seperti menari. Ini lagi ngapain kalau tanya? Ini lagi latihan menari kayak gitu. Jadi langsung nih mau nih? Boleh lah. Boleh. Saya gulung ini. Jadi yang paling penting itu sebenarnya apa? Kuda-kudanya separuh misalnya. Ini agak ke belakang. Nah, ke depan. Nah, ini dia bikinin dulu. Ke bawah deh. Misalnya lagi. Satu. Ini. Nah, gitu ya. Satu, maju lagi satu. Nah, jadi kuda-kudanya dulu nih. Gimana? Wah. Iya, satu. Dua. Gini. Ya. Untuk lagi satu. Dua. Nah, gitu. Susah, saya silat lidah aja lah kayak biasanya. Silat. Mas, Iya, kalau iya. bicara tentang musik tadi yang sempat Iya, terpotong di sana. Iya. Tombo Ati itu fenomenal untuk Iya. Asalnya gini tuh. Waktu itu saya sudah membuat sekitar albumnya yang perjalanan, terus Pasar Malam di Kepalamu, kemudian sama Adi Adrian, kemudian lagi ada sama Joker. Alhamdulillah ini gagal semua nih. Gitu. Sampai akhirnya bahwa ada yang nawarin nih kamu coba nyanyi lagu Tombo Ati gitu. Nyanyi lagu Tombo Ati, mungkin nggak saya nyanyi lagu Tombo Ati ya, kan isinya kan dakwah gitu ya. Lagu Tombo Ati ini nyanyian rakyat, nyanyian rakyat yang waktu saya kecil juga di musola, di surau, di mana nyanyi lagu itu gitu. kasih dong hadiah Ramadan buat penonton di rumah. Tombo Ati. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah gitu. Keren. Ya. Dari semua lagu yang dapat penghargaan, yang diapresiasi dengan baik oleh masyarakat, lagu mana sih yang untuk seorang Opik paling berkesan? Jadi hampir semua lagu itu ternyata mempunyai cerita yang berbeda-beda ya. Cerita yang mewakili satu sisi kehidupan saya. Jadi semuanya menarik gitu ya. Ada lagu Pasar Malam di Kepalamu gitu ya. Ada juga Tragedi gitu. Atau satu lagu yang baru-baru ini saya tulis ya. Tiada Duka. Kayaknya ini sesuatu yang penting buat saya, menandai sepanjang sejarah kehidupan saya gitu. Oh, ada lagu Tiada Duka ini, ada kejadian seperti ini, ada hikmah besar di balik kejadian itu gitu. Tapi cerita awalnya, Ya. ada nggak sih orang yang mengajak atau mungkin ada kejadian yang berkaitan dengan itu sehingga seorang Opik ganti halauan dari rocker jadi seorang penyanyi religi? Ya. Awalnya itu saya dipercaya untuk melatih anak-anak nasyid ya di satu stasiun TV, ngelatih vokalnya sama jadi juri gitu. Saya pikir loh, orang ini aneh juga nyuruh saya jadi juri di festival nasyid sama kiroah. Jadi kan aneh, saya nggak bisa kiroah disuruh jadi juri kiroah. Jadi ini gimana? Oke, untuk nyanyinya saya bisa karena saya memang ngajar nyanyi ya. Terus kiroahnya kamu cari juri yang lain gitu. Akhirnya dari situ terus ditawarin sama Mas Agus Izwar.
Mas Agus Ridwan di senada. Kamu bisa, wah kamu nyanyi lagu religi aja. Ah mana bisa saya? Bisa kamu cobain. Nah, dia pertama yang mula-mula ngajakin saya tuh. Agus Izwar. Tapi memang ada panggilan nggak sih dalam hati atau memang hanya waktu itu semua terjadi karena kebetulan atau memang sudah ada panggilan dari hati? Ya, saya di ruang spiritual tuh memang indah ya. Jadi memang dari kecilnya tiba-tiba menemukan merasa menemukan kedekatan dengan Allah. Merasa menemukan kedekatan bahwa setiap saya duka, setiap saya terlantar, setiap saya papa, tiba-tiba saya menemukan Allah yang membantu saya gitu. Tiba-tiba setiap doa seakan-akan diijabah, dikabulkan gitu. Ya Allah, tolong ya Allah sepatuku hilang, aku nanti dimarahin, tolong ya Allah, sepatunya kembali gitu. Banyak orang berpikir bahwa seorang Opik, bukan berpikir ya, mungkin bertanya. Seorang Opik ini buat lagu terus-terusan di masa Ramadan. Haji mumpung atau apa? Ya, ya. Sebenarnya menulisnya sih nggak pas Ramadan ya. Ramadan itu justru saya banyak keluar, banyak merenung gitu ya. Banyak melakukan konser justru di Ramadan. Justru saya setelah Ramadan, setelah Idul Adha, setelah haji, baru itu menulis semuanya. Menulis workshop. Workshop itu sekitar 6 sampai 7 bulan ya. Kayak kumpulin musisi semua, ayo main. Lagunya kayak gini, komposisi kayak gini, bla 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 itu selesainya pas sekitar Juni awal atau akhir. Habis itu Ramadan lagi dah. Selalu Kayak siklus gitu. yang sama. Siklusnya kayak gitu. Tapi memang Ramadan adalah satu bulan yang menurut saya itu sangat berkah. Sehingga bagaimana saya bisa bekerja juga, bisa promo juga, bisa ibadah juga. Jadi kompleks banget di Ramadan itu. Oke. Gitu. Sebagai seorang seniman, Ya, apakah di sini juga berarti seniman yang berorientasi pada untung? ya kalau sebenarnya sih untung itu sebuah efek dari apa-apa yang kita kerjakan dalam hidup ya. Jadi gini, saya meyakini satu hal dalam hidup saya bahwa rezeki itu pasti.
Nah gitu ya. Oh, nyamping nih sini nih. Oke. Tuh ya. Maju. Ya. Merindu Allah, beruntunglah bila jiwa berharap Allah. Beruntunglah cita-cita hanyalah Allah. Seperti biasa, saya bingung dan silat lidah aja lah ya. Memuja Allah. Ya. Sebagai opik yang penuh dengan perubahan dari yang dulu sampai sekarang, Ya. ada nggak sih keinginan yang belum tercapai?